Setiap bangsa dan negara pasti memiliki sejarah yang memiliki nilai dan makna yang penting bagi masyarakatnya. Tidak terkecuali dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah para pemuda bangsa pada saat itu dikenal dengan Sumpah Pemuda. Tidak sekedar teks, namun lebih kompleks. Rumusan Sumpah Pemuda yang disusun oleh Bapak Muhammad Yamin mengandung banyak nilai dan makna penting yang harus dan wajib untuk diketahui dan dipahami. Liputan kali ini spesial kami angkat untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Masih ingatkah kalian dengan isi teks Sumpah Pemuda? Halo, dengan Kak siapa nih? Halo, aku dengan Kak Keila. Berarti Kak Keila ya? Kak Keila ini lahiran tahun berapa sih? 2007. Nah, kalau misalnya tanggal 28 Oktober 1928 memperingati hari apa? Hari apa ya? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Hari apa ya? Sumpah Pemuda bukan sih? Kurang tahu, Pak. Sumpah Pemuda. Kalau boleh tahu isi teksnya apa aja tuh? Kan ada 3. Saya udah lama lupa banget. Itu reformasi bukan? Wah. Hari Sumpah Pemuda. Kalau misalnya teksnya sendiri kan ada 3 tuh, boleh nggak sih disebutin? Jangan begitu juga. Jangan tanya gue juga. Kapan Bung Tomo lahir? Nggak tahu juga, gue juga. Putra Oh, ya. dan putri. Indonesia. Terus Berbahasa satu bahasa Indonesia. kami putra. Putra dan putri Indonesia. Berjanji. Aduh, lupa deh gue. Udah agak lupa sih, udah umur soalnya. Kami putra dan putri Indonesia. Dengan ini saya menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bertumpah darah. Tumpah darah satu darah ini. Yang kedua, kisinya lagi dong depannya. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Lama. Ya, benar. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. Benar kedua. 3 nih yang terakhir ya. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Wih, keren banget ngomong. Lupa. Oke. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
lagi sama aku Andini. Oh iya, selamat Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober. Nah, sekarang tepat banget aku lagi ada di Museum Sumpah Pemuda yang beralamat di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta Pusat. Ikutin aku terus yuk! Nah, sekarang aku udah sama Mas Dwi ya. Nah, Mas Dwi ini adalah selaku tour guide di sini Mawopal, dan Mas Dwi yang akan memperkenalkan temenin aku buat eksplor di Museum Sumpah Pemuda. Jadi nggak apa-apa kan nanti Mas Dwi aku minta sejarah sedikit-sedikit tentang Sumpah Pemuda? Nggak apa-apa. Oke. Yuk. Nah, sebelum kita mengeksplor lebih jauh, ada apa sih di Museum Sumpah Pemuda? Aku mau tahu dulu dong, ini tuh sebelumnya apa sih sebelum menjadi Museum Sumpah Pemuda ini? Oh iya, sebelum jadi Sumpah Pemuda, ini waktu Kongres Pemuda kedua itu sebagai pemondokan mahasiswa atau biasa disebutnya kos-kosan mahasiswa. Kemudian baru menjadi kantornya PPPI namanya. PPPI? Ya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang kemudian PPPI inilah yang menginisiasi Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda itu. Kan kalau misalnya tahu aku nih, aku baca-baca, ini tuh tadinya rumah orang ya? Iya. Namanya siapa sih pemilik rumah ini sebelumnya? Nah, kos-kosan ini dulu dimiliki oleh Si Kong Lian. Orang Tionghoa pedagang ya, dan dia mempunyai salah satu rumah. Nah, rumah ini itu disewakan sama Si Kong Lian itu untuk memondokan. Gitu. Kalau misalnya pernah menjadi toko bunga, terus menjadi gedung inspektorat, itu benar juga ya? Iya, jadi karena ini rumah sewa ya, jadi rumah ini berganti-ganti penyewa, dan fungsi rumah ini itu bergantung dengan siapa yang nyewa. Makanya pernah jadi toko bunga, pernah jadi hotel juga, namanya Hotel Hersia. Terus tahun 50-an itu jadi asramanya pegawai Bea Cukai dan kantor inspektorat Bea Cukai. Nah, itu dia Mawopal, sebelum menjadi Museum Sumpah Pemuda pernah jadi toko bunga, hotel, gedung inspektorat, kos-kosan. Yuk kita lanjut ke dalam yuk. Nah, Mawopal, aku udah ada di ruangan pertama pas kalian masuk ke Museum Sumpah Pemuda. Mas Dwi, ini kalau boleh tahu apa sih nama ruangan pertama ini? Namanya ruangan pengenalan. Apa tuh isi sejarah di ruang perkenalan ini? Jadi di ruang pengenalan ini ada pengantar ya, latar belakang dari Sumpah Pemuda itu apa aja. Kemudian di sini juga ada peta Walter Freden. Oh, di sebelah sana ya? Ya, Walter Freden itu adalah kota yang sekarang jadi Jakarta Pusat. Jadi zaman Hindia Belanda dulu namanya Walter Freden, di mana di Walter Freden itu tepatnya ada Museum Sumpah Pemuda dan ada sekolah-sekolah yang dulu pemudanya ngekos di sini, yaitu Stuvia dan Rehodo School gitu. Kemudian ada timeline. Timeline? Iya, timeline yang ada di belakang. Nah, ini sehingga pengunjung ketika masuk itu bisa ketahui bagaimana sih sejarah Sumpah Pemuda, alur waktunya, sehingga ketika masuk ke ruangan yang lain mereka udah tahu bahwa ini loh perjalanan Sumpah Pemuda dari mulai Budi Utomo atau kebangkitan nasional, kemudian terjadinya Kongres Pemuda kedua, sampai Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional tahun 1959 gitu. Dan di dalam timeline itu ada video, foto-foto, memorabilia yang berputar terus-menerus gitu. Berarti ini urutan sebelum kita masuk lebih dalam ke gedung Sumpah sebagai Pemuda. pengantar dia menjadi gambaran utama tema dari Museum Sumpah Pemuda sendiri gitu. Nah, jadi buat Mawopal yang ke Museum Sumpah Pemuda ini, kalian jangan lupa buat baca timeline yang ada di belakang ini. Iya. Biar kalian tuh tahu nanti di dalamnya terstruktur jelas. Kita langsung lanjut yuk. Oke. Ke bagian selanjutnya. Ya. Nah, Mawopal, kita udah ada
di next room nih, yaitu ruangan organisasi pemuda ya. Boleh dijelasin nggak sih Mas Dwi, ini ada apa aja sih? Itu ada Jong Java, Jong Sumatera. Jadi kan dalam Sumpah Pemuda itu ada organisasi-organisasi pemuda yang menjadi peserta Kongres Pemuda kedua. Dari ruangan ini diceritakan bagaimana awal berdirinya organisasi-organisasi pemuda itu. Jadi organisasi-organisasi pemuda itu kan sifatnya kedaerahan, kesukuan gitu ya. Makanya di sini kita bisa ngelihat apa aja sih awal dari munculnya organisasi pemuda itu dan gimana sih benderanya, siapa yang mendirikan ya, dari mulai Jong Java, Jong Sumatera, kemudian ada PPPI, Pemuda Kaum Betawi, ada Pemuda Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya buat organisasi pertama yang ada di Indonesia itu Budi Utomo ya? Ya, kalau organisasi pertama itu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu menginspirasi para pemuda untuk kemudian mendirikan organisasi-organisasi sendiri yang sifatnya sesuai dengan tanah kelahiran mereka gitu. Karena mereka ini adalah pemuda-pemuda yang merantau ke Batavia ya, dan mereka bersekolah di Batavia karena dulu kan yang ada sekolah tinggi hanya di Batavia ya. Jadi mereka berkumpul bersama pemuda-pemuda setanah kelahiran dan mendirikanlah organisasi. Di sini berarti ngumpulnya. Nah, kalau organisasi-organisasi ini nggak di sini, yang di sini hanya PPPI, Perhimpunan Pelajaran. Kalau Jong Java itu di Stovia kantornya. Stovia itu buat yang sekolah dokter ya? Iya, yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Wow. Gitu. Karena rata-rata emang Jong Java itu anggotanya itu dokter. Kalau Jong Sumatera rata-rata anggotanya itu dari sarjana hukum, dari Recht Hogeschool. Walaupun nggak semua, gitu. Ada juga yang dari dokter juga. Kalau buat itu bendera-benderanya ya? Ya, kalau yang di depan ini ada lambang-lambang organisasinya, ya. Biasanya organisasi itu menunjukkan ciri khasnya ya, seperti Jong Java dengan keris ya. Kalau Jong Sumatera itu lilin. Ini ada arti-arti tersendiri nggak sih Mas Dwi? Iya, kalau keris itu kan artinya kekuatan ya. Oh iya. Kekuatan, senjata. Nah, lilin itu menerangi menjadi cahaya gitu. Nah, kalau ini Jong Islam Itenbon, itu bulan sabit ya. Nah, kalau ini PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang ini namanya Hizbul Waton, terus ini Perhimpunan Indonesia, ini didirikannya di Belanda. Jadi yang ini ya, di Belanda? Dia warnanya merah putih. Dan ini organisasi pertama ya yang memakai kata Indonesia. Jadi yang lain kan belum ada yang pakai. Belum ya? Belum. PPPI ini kan baru 1927. Perhimpunan Indonesia itu 1925. Jadi Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya ya. Nah, ini buat foto-fotonya ya, yang Batak, organisasi-organisasinya. Yang Batak itu dari Batak ya. Kalau yang Sumatera itu memang rata-rata orangnya orang Minang. Makanya orang-orang Batak kemudian mendirikan organisasi sendiri yang namanya Yang Batak dari suku Batak. Nah, abis dari ruangan organisasi ini kita lanjut kemana nih Mas? Kita lanjut ke ruang selanjutnya. Nah, Pak, ruangan selanjutnya adalah ruangan pemuda bergerak. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Dwi, ada cerita apa sih di ruangan ini? Iya, jadi kenapa disebut ruang pemuda bergerak? Jadi setelah berdirinya organisasi pemuda itu mulai melakukan pergerakan untuk mempersatukan para pemuda dalam sebuah fusi atau organisasi. Makanya di sini diceritakan tentang terlaksananya Kongres Pemuda pertama tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Ini dilaksanakannya sekarang di gedung Kimia Farma yang di atas ini ya. First Meslak Lodge. Jadi di situ sekarang menjadi gedung Kimia Farma. Jadi Kongres Pemuda pertama itu yang kemudian menginspirasi Kongres Pemuda kedua. Karena di Kongres Pemuda pertama itu belum menghasilkan keputusan saat itu. Makanya dilanjutkan di Kongres Pemuda kedua. Nah, sebelum Kongres Pemuda pertama itu di negeri Belanda
itu dimunculkan namanya Manifesto Politik 1925 oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia tadi. Jadi di situ disebutkan bahwa para pemuda itu harus untuk meraih kemerdekaan, para pemuda itu harus bersatu. Jadi tidak boleh terpecah belah. Berarti harus bikin organisasi gitu ya? Apapun ya. Yang penting mereka tidak boleh terpecah belah. Jadi harus bersatu melawan Belanda itu dengan persatuan, nggak ada cara lain. Dan mereka juga sudah mencita-citakan ya kalau suatu hari Indonesia itu harus merdeka dengan perjuangan sendiri dan dipimpin oleh orang-orang Indonesia sendiri tanpa bantuan asing. Nah, itulah yang menginspirasi para pemuda untuk bergerak nih. Bagaimana cara mewujudkan manifesto politik yang sudah dicetuskan oleh teman-teman mereka di Belanda. Akhirnya mereka mengadakan Kongres Pemuda pertama itu. Jadi berarti selain ada di Indonesia, di Belanda juga lagi mikir nih gimana sih caranya buat bikin organisasi biar bersatu gitu ya? Iya, jadi di Belanda itu kan hanya satu organisasi, makanya mereka lebih mudah. Nah, teman-teman di Belanda melihat di Indonesia itu organisasi banyak dan terpisah-pisah, makanya mereka mengeluarkan manifesto politik itu supaya pemuda yang di Indonesia yuk bersatu untuk kita berjuang bersama-sama meraih kemerdekaan gitu. Jadi itu dia Mawopal, ruangan isi dari ruangan pemuda bergerak ya. Oke, kita lanjut ke next ruangan. Ayo Mas Pi. Nah ini dia Mawopal, ruangan utama ya, yaitu ruangan Sumpah Pemuda yang dimana ini dibacakan naskah dari Sumpah Pemuda itu. Jadi sebenarnya ini mereka yang jadi ketua yang ini ya, Pak? Ya, jadi ini yang di depan ini adalah panitia kongres. Panitia-panitianya. Sebenarnya ada 9, tapi yang dipajang di sini ada 6 orang. Ketuanya Bapak Sugondo. Bapak Sugondo ini dari PPPI. Karena yang menginisiasi Kongres Pemuda kedua itu namanya PPPI, Perhimpunan Baca-Baca Indonesia. Terus yang sebelah kirinya atau kanannya yaitu Joko Marsaid. Joko Marsaid itu wakil ketua kongres dari Yong Java. Kemudian ada bendaharanya namanya Amir Syarifuddin, itu dari Yong Batak. Nah, kemudian ada Kaca Sungkana, itu anggota panitia. Kemudian ada Muhammad Yamin itu sekretaris, beliaulah yang menulis teks Sumpah Pemuda ya. Dari Yong Sumatera. Kemudian Rohyani Suud ini panitia, anggota panitia dari Pemuda Kaum Betawi. Nah itu kalau yang di sebelah sana ada yang main biola. Nah di sini juga ada W.R. Supratman, karena saat Kongres Pemuda kedua sebelum dibacakan teks Sumpah Pemuda itu W.R. Supratman untuk pertama kalinya memainkan lagu Indonesia Raya dengan alunan biola. Jadi tidak dinyanyikan, hanya dengan instrumental dengan nyanyian biola. Berarti itu kirain aku tuh Indonesia Raya itu pas dinyanyiin pas banget di 1945, ternyata pas 1928 Sumpah Pemuda udah dilantunin secara umum ya? Ya, sudah dilantunkan dan setelah itu lagu itu populer sebagai calon lagu kebangsaan gitu. Tapi pas untuk pembacaan Sumpah Pemuda itu ada cekcok gitu apa lancar-lancar aja sih? Kalau saat Sumpah Pemuda, saat pembaca keputusan tidak ada perdebatan ya. Yang ada perdebatan itu saat rapat-rapat. Karena sebelum-sebelumnya berarti ya? Kongres Pemuda kedua itu sebenarnya 2 hari. 2 hari? Dan 3 kali sidang. Ya, rapat pertama itu tanggal 27, itu dilaksanakan pembukaannya di Gedung Katolik Jongelingenbon. Sekarang namanya aulanya Gereja Katedral Jakarta. Oh, iya. Nah, kemudian kok rapat kedua itu 28 pagi itu dilaksanakan di Gedung Os Java Bioskop atau Gedung Bioskop Jawa. Sekarang gedungnya sudah tidak ada, tapi gedungnya itu posisinya di kantor Mahkamah Agung sekarang. Nah, yang terakhir itu di gedung ini. Jadi pembacaan teksnya itu malam Senin, hari Minggu tanggal 28 Oktober di sini. Itu nama gedung ini dulu Gedung IC. Indonesia's Club House gitu. Nah, disinilah
Kemudian penutupan kongres dan dibacakan Sumpah Pemuda, makanya yang dipilih menjadi Museum Sumpah Pemuda adalah gedung milik Sikong Liong ini, Jalan Keramat nomor 106. Karena ini terakhir ya? Terakhir penutupan dan dibacakanlah ikrar Sumpah Pemuda itu, gitu. Nah, setelah pembacaan Sumpah Pemuda itu ada lagi nggak ruangan-ruangan setelah ini? Masih banyak lagi ada ruangan. Kita lanjut yuk. Nah, Mama Opal, aku udah ada di ruangan yang yang menjadi pemilik dari gedung ini ya, Sikong Liang. Iya. Jadi ada apa aja sih cerita di dalam ruangan ini sebenarnya? Ya, di ruangan ini ada profil keluarga Sikong Liang ya. Jadi dia Cina ya, Mas? Iya, dia orang Tionghoa. Kemudian punya ini dua anak ya. Yang rumah ini diwariskan ke dua anaknya ini. Nah, sejak tahun 2021 rumah ini dihibahkan oleh keluarga Sikong Liang ke negara. Jadi mereka menghibahkan tanpa biaya ke pemerintah dan sekarang dikelola oleh secara resmi ya. Sertifikatnya itu sudah atas nama negara. Oleh karena itu untuk menghormati jasa keluarga dibuatkan ruangan khusus ya, untuk Sikong Liang sehingga para pemuda yang kesini bisa mengenal beliau itu seperti apa sih gitu. Ini kalau ini bukan biola dari ini ya? Bukan, ini biola milik keluarganya Sikong Liang. Ini asli? Asli dari dihibahkan keluarga ke Museum Sumpah Pemuda. Di sini juga ada foto di mana peresmian Gedung Sumpah Pemuda tahun 73 saat tokoh-tokoh Sumpah Pemuda itu masih ada yang hidup gitu, yang menghadiri kongres, sehingga rumah ini tidak diragukan lagi nilai sejarahnya karena sejak diresmikan pun saksi sejarahnya itu sudah hadir dan meresmikan gedung ini tahun 73. Nah, ini saat tahun 88. Ini dulu kayak gini berarti ya, Mas? Iya, tahun 88. Nah, ini sebelum revitalisasi tahun 2021, sebelum revitalisasi warnanya hijau seperti itu. Nah, ini ada iklan-iklan. Itu iklan apa tuh kalau gitu? Iklan kos-kosan. Jadi kos-kosan ini sama Sikong Liang diiklanin supaya dia dapat ini ya, cepat dapat penyewa gitu. Iya. Nah, ini sejarah Sikong Liang sendiri. Berarti ini ruangan ini profil khusus dari Sikong Liang ya? Iya, dan sejarah gedung. Jadi next ruangan ada apa lagi nih, Mas? Nah, kita lihat ruang selanjutnya. Di sini nyampur ya, Mas ya? Iya. Kalau sebelumnya adalah ruangan profil dari Sikong Liang, sekarang aku lagi ada di ruangan ini ya, Mas, apa? Pemondokan. Pemondokan ini? Iya. Nah, isi dari sejarah dari ruangan itu apa? Bercerita tentang apa? Jadi di ruangan ini bercerita tentang Pemondokan Keramat 106. Jadi Jalan Keramat itu salah satu nama jalan yang nggak pernah berubah sejak dulu. Dari dulu namanya ya? Keramat Strat. Nah. Kalau sekarang namanya Jalan Keramat Raya. Nah, di Jalan Keramat Raya itu ada sekolah kedokteran yang dekat dengan sini di Jalan Salemba Raya, namanya GHS dulu, Genes Kunik Gogo School. Nah, GHS itu sekarang menjadi FKUI, gedung FKUI yang lama ya, yang di Jalan Salemba Raya. Nah, di belakang kita ini ada profil kos-kosannya. Jadi kos-kosannya itu aktivitasnya apa aja sih? Ada aktivitas kumpul-kumpul. Jadi dulu tahun 1925 namanya gedung ini Langan Siswa. Kalau pas 1928 tadi IC ya? Iya. Nah, tapi sebelum IC itu namanya Langan Siswa. Langan Siswa itu tempat para pemuda Yogyakarta itu latihan kesenian. Makanya di sini ada latihan Gatot Kaca nih. Kemudian ini juga. Nah, ini di sini bisa melihat ngapain aja mereka di suasana indekos ini, suasana kamarnya, terus. Oh, ada ini dulu kayak gini berarti persis. Iya. Ini foto diambil dari profil yang pernah ngekos di sini ya. Ini juga seperti ini.
Kemudian ada juga, nah Indonesia Muda ini terbit di sini. Ini ya, kantor redaksinya di Jalan Keramat. Indonesia Raya juga kantor redaksinya itu di Jalan Keramat sini. Ini Indonesia Raya itu surat kabarnya PPPI. Nah ini di depan yang tadi pintu masuk, itu dulu seperti ini, makanya kita bikin kursinya itu sama mirip persis ya, dengan yang itu. Dan ini foto Pangeran Diponegoro. Jadi Diponegoro itu simbolnya perjuangannya orang Jawa. Nah ini Jalan Keramat dulu. Oh dulu seperti ini Mas? Ya sebelum ada jalur busway ya, dulu dilewati tram gitu. Nah kalau misalnya yang aku lihat itu kan ada radio ya? Iya. Ini yang digunakan sama mahasiswa yang dulu di sini kan Mas? Ini sejaman, jadi memang bukan yang dipakai waktu itu, tapi ini sejaman dengan itu, kira-kira radionya tahun 1928 itu kayak begini. Jadi asli ini berarti? Asli. Jadi ini buatan Jerman. Ini memang dulu barang elektronik itu dari Eropa. Semuanya? Jarang ini, karena Jepang belum terlalu terkenal elektroniknya. Gitu. Jadi barang-barang itu dari Eropa, termasuk kayak sepeda ya. Itu mobil juga kan rata-rata Mercedes kayak gitu dari Eropa semua gitu. Nah setelah dari ruangan ini ada apa lagi nih Mas? Nah kita ke ruang Indonesia Raya. Ayo. Ruang selanjutnya. Kita sekarang udah ada di ruangan Indonesia Raya. Nah di sini nih ada biola dari W.R. Supratman ya? Iya. Boleh dijelasin nggak sih Mas? Jadi di sini ada replika biola W.R. Supratman. Di Museum Sumpah Pemuda menyimpan aslinya, tapi karena usia itu biola ya, jadi aslinya tidak kita pajang. Ini replika. Jadi kita pajang replikanya. Kenapa ada biola W.R. Supratman di sini? Karena pertama kalinya lagu Indonesia Raya itu tadi sudah dijelaskan bahwa pertama kali lagu Indonesia Raya itu dimainkan di ruangan tadi, ruang Kongres Pemuda atau ruang Sumpah Pemuda tadi. Nah disitulah momen dimana W. Supratman dengan biolanya ini memainkan lagu Indonesia Raya. Di kanan kiri juga ada profil W. Supratman, penghargaan yang pernah dia dapat ya, Bintang Mahaputra, terus ada dokumentasi lagunya. Kemudian ini tentang lagu Indonesia Raya tahun 1944 itu sempat di aransemen ulang oleh panitia lagu kebangsaan yang dibuat oleh Jepang, karena lagu Indonesia Raya pada masa Jepang itu dipakai sebagai alat propaganda untuk membantu Jepang melawan sekutu ya. Pada Perang Dunia Kedua Jepang memanfaatkan lagu itu untuk promosi supaya orang-orang Indonesia masuk sebagai putra atau pejuang untuk melawan sekutu gitu. Dan kalau menarik. Yang selanjutnya itu? Nah kalau ini di sini ada profil W. Supratman secara singkat, dan di sini bisa dilihat sejarah perkembangan lagu Indonesia Raya dari mulai diaransemen oleh W. Supratman sendiri, diciptakan W. Supratman sampai diaransemen terakhir oleh ADMS. Ini bisa didengerin berarti ya pakai earphone ini? Iya, jadi ini ada juga dengan earphone ini pengunjung bisa mendengar versi lagu Indonesia Raya dari yang pertama yang dimainkan dengan biola ya, tapi ini bukan W. Supratman main, jadi dimainkan ulang dengan nada yang ada di teks aslinya. Kemudian nah yang versi keroncong ini yang ada di piringan hitam di dalamnya ini. Jadi udah didigitalin, jadi lagu Indonesia Raya itu dulu versinya keroncong. Kemudian yang versi Jepang yang tadi diterangkan, jadi lagu Indonesia Raya itu diaransemen oleh Jepang. Buat propaganda yang tadi ya? Ya, itu tahun 1944. Nah, kemudian tahun 1951 atas perintah Bung Karno, lagu Indonesia Raya diaransemen lagi oleh Jos Kleber. Jos Kleber ini orang Belgia. Jadi dia bekerja di RRI ya. Kemudian dia diminta untuk meraransemen. Jadi sekarang lagu yang kita nyanyikan Indonesia Raya sekarang itu adalah aransemen Jos Kleber. Jos Kleber. Baru tahun 1997 karena kepedulian ADMS ya, karena tidak adanya rekaman yang baik, karena terakhir direkam ulang kan 51. Iya. Akhirnya ADMS merekam lagi lagu itu di Australia tahun
tahun 97 di sini. Berarti ada. banyak juga ya Mas aransemennya gitu. Iya. Nah, ini waktu ADMS Di Australia. di Australia di Melbourne tahun 97. Dia merekam lagi lagunya karena dia ngelihat kok lagunya paling lama, paling baru itu ya tahun 50-an gitu. Nah, kalau di sini kan ada profil Where Supratman ya. Jadi dia tuh selain jadi Viyonis tuh jadi wartawan juga ya? Iya. Jadi waktu Kongres Pemuda kedua, W. Supratman itu datang ke datang ke kongres itu sebagai wartawan koran Sinpo. Koran apa? Sinpo. Sinpo. Iya. Makanya lagu Indonesia Raya itu pertama kali terbit di koran Sinpo itu, tempat W. Supratman bekerja gitu. Nah, ini kalau ini W. Supratman sendiri nih yang cetak. Jadi dia untuk kehidupan sehari-hari dia menjual ini. Apa itu? Ini teks lagunya dibukukan, jadi dijual ke para pemuda. Karena piringan hitamnya ini kan sebenarnya sudah direkam, tapi dimusnahkan sama Belanda. Jadi dia belum sempat jual piringan hitamnya. Itu kenapa Mas dimusnahin sama Karena Belanda merasa lagu Indonesia Raya itu bisa memunculkan semangat perjuangan melawan Belanda. Makanya Belanda akhirnya memutuskan tahun 30-an itu dilarang lagunya. Jadi dimusnahkan ya itu. Dimusnahkan. Nah, yang pada waktu itu W. Supratman udah merekam di studionya Yokim Chan namanya. Di mana itu? Nah, studio Yokim Chan ini ya, kita lihat di sini. Nah, ini Yokim Chan. Nah, di sini. Yokim Chan yang merekam lagu di Pasar Baru kantornya. Nah, selanjutnya ada apa nih Mas? Nah, ini alat untuk memperdengarkan, namanya gramafon. Di situ ada replika rekamannya Yokim Chan. Jadi piringan hitam ini yang dimusnahkan dulu sama Belanda itu ya. Nah, yang ini teksnya ini apa ada teksnya? Ya, yang terbit di koran Sinpo yang pertama kali. Jadi ini yang terbitin W. Supratman sendiri dengan partitur yang asli. Jadi memang agak berbeda dengan yang sekarang, karena sekarang udah aransemen tahun 50 itu ya. Berarti rekaman pertama itu kan bukan dari rekamannya W. Supratman kan? Rekaman pertama itu W. Supratman yang dengan biola. Baru kemudian yang koncong. Yang mengaransemennya itu tahun 50-an tadi. Jadi yang pertama kali mengaransemen itu Jepang sebenarnya tahun 44. Kemudian diaransemen lagi oleh Josh Kleber tahun 50. Kemudian direkam ulang, jadi nggak diaransemen, direkam ulang oleh ADMS 97. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut kemana nih, Mas? Kita ke ruang setelah Sumpah Pemuda. Ya. Sekarang kita udah ada di ruangan setelah Sumpah Pemuda. Jadi ini ada apa aja nih Mas di ruangan ini nih? Jadi ini ruangan ini menceritakan apa aja sih yang dilakukan para pemuda setelah Kongres Pemuda kedua itu sampai sekarang. Jadi ada yang paling fenomenal itu Kongres Bahasa Indonesia. Karena itu apa tuh maksudnya? Ikrar Sumpah Pemuda kan ketiganya itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Untuk mempopulerkan bahasa Indonesia dan menguatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu perlu dilakukan kongres. Karena waktu itu para pemuda itu lebih fasih berbahasa Belanda daripada bahasa Indonesia. Gitu. Karena mereka sekolah dari kecil kan Belanda. Nah, yang kemudian ada Kongres Perempuan yang kita peringati setiap tanggal 22 Desember. Oh, yang katanya Hari Ibu itu Hari Ibu. Kongres Perempuan. Iya. Jadi setelah Sumpah Pemuda, perempuan juga ingin berperan dalam perjuangan pergerakan nasional. Makanya para perempuan menginisiatifkan diri untuk melaksanakan Kongres Perempuan pertama, yaitu tanggal 22 Desember yang kita peringati sebagai Hari Ibu gitu. Nah, setelah itu banyak peristiwa-peristiwa yang bisa dilihat di monitor ya. Apa aja sih peran-peran pemuda dari 45, kemudian tahun 70, kemudian terakhir yang kita tahu adalah tahun 98 ya, saat reformasi. Nah, kemudian ada cerita tentang kepanduan dan Indonesia Muda. Jadi setelah Sumpah Pemuda terwujud itu sebuah organisasi yang menyatukan. Jadi Yung Java, Yung Sumatera,
kemudian Paul Betawi, Sekar Rukun, dan beberapa organisasi pemuda itu bergabung menjadi Indonesia Muda. Jadi mereka membubarkan diri tahun 30-an. Berarti jadi satu ya? Ya. Jadi Indonesia Muda Indonesia namanya. Muda. Nah, kemudian kepanduan itu sekarang namanya Pramuka. Kalau motor ini, Mas? Nah, kalau ini milik Hatta Saleh. Jadi tahun 66 itu kita kan sedang menghadapi kemelut politik ya yang biasa kita sebut sebagai G30S PKI. Kemudian itu kan tahun 65. Nah, tahun 66 para mahasiswa itu bergerak menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI, kemudian untuk menurunkan harga dan meminta Bung Karno untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Nah, Hatta Saleh ini mahasiswa UI yang kemudian berkeliling dengan motor ini untuk bersurat mengajak para pemuda untuk demo. Karena dulu belum ada WhatsApp ya, atau WhatsApp group. Jadi dia harus bawa surat-surat keliling untuk yuk kita bersama-sama melancarkan aksi gitu. Berarti ini asli ya Mas ya? Asli. Nah kalau yang di sebelah sana itu ada apa aja? Nah ya, di dalam vitrin itu ada koleksi kepanduan. Koleksi kepanduan? Ya, kepanduan itu sekarang Pramuka dari mulai alat-alat Hizbul Waton, kemudian ada KBI. Hizbul Waton itu kepanduannya Muhammadiyah. Jadi sekarang kepanduan paling tua itu adalah Hizbul Waton karena Hizbul Waton tidak bergabung bersama Pramuka tahun 64. Kemudian ada bendera Info. Info itu Indonesian National Pathfinder Organization. Kemudian ada alat-alatnya KBI. KBI itu kepanduan bangsa Indonesia gitu. Oke, lanjut kita ke mana lagi nih Mas? Kita ke ruangan terakhir. Ruangan terakhir. Iya. Sekarang aku udah ada di ruangan cuma outdoornya nih Momopal. Kan kalau yang bisa kalian lihat di belakang aku tuh ada relief-relief gitu ya. Ini tuh apa sih Mas? Boleh dijelasin nggak sih relief-relief ini tuh? Oh iya, kalau relief ini itu ceritanya tentang perjuangan pemuda. Ya dari kebangkitan nasional sampai ke kita ke sana dulu ya. Ke ini, ke G30S. PKI. Ya, setelah G30S. Iya. Ini tuh ada Soekarno lagi ngapain nih Mas? Ini proklamasi. Proklamasi. Iya, jadi proklamasi itu bagian dari perjuangan pemuda juga. Kita ingat waktu proklamasi ada tokoh-tokoh pemuda yang bergerak untuk mengamankan ya Bung Karno, yaitu seperti Soekardi gitu ya, Khairul Saleh, ya itu. Kemudian Sayuti Melik juga waktu itu sebagai yang mengetik teksnya. Ada BM Dia ya, tokoh-tokoh muda yang saat itu juga terlibat gitu. Berarti ini sejarah perjuangan pemuda ya di sini secara luas ya, dari tahun 08 sampai 65 gitu. Jadi itu dia Momopal, bahasan dari relief yang ada di outdoor Gedung Museum Sumpah Pemuda. Kalau misalnya yang sebelah sana Mas, Monumen Persatuan Pemuda? Iya, kalau ini untuk mengingat ini ya, jasa para pemuda yang sudah berjuang dalam Sumpah Pemuda, dibuatlah sebuah monumen namanya Monumen Persatuan Pemuda yang bersimbol tangan mengepal, sebagai simbol pemuda itu punya kekuatan gitu, dan supaya para pemuda sampai hari ini pun nggak boleh lemes ya, harus kuat ya Mas, semangat. Iya, jangan lemes gitu, harus punya kekuatan dan semangat gitu. Nah ini di sini juga ditulisin ya? Ya, di sini juga sebagai mengingat, di sini ada teks Sumpah Pemuda yang asli ya. Kemudian ada organisasi yang mengikuti Sumpah Pemuda. Nah, itu ada beberapa organisasi yang ikut mengikrarkan Sumpah Pemuda gitu. Oke, setelah ini kita lanjut ke ruangan berikutnya ya Mas ya? Iya. Dari Gedung Museum Sumpah Pemuda ini.
Namanya adalah Ruangan Harapan. Benar, Mas? Iya. Nah, ini tuh maksudnya nih apa nih, Mas? Ruang Harapan ini? Jadi Ruang Harapan ini berisi tentang inspirasi dari para pemuda sekarang ya, yang masih berkarya. Yang ini masuk Forbes Under 30 tahun 2020 ya. Ini memang mungkin sekarang udah berubah lagi, tapi yang ini menjadi contoh bahwa pemuda-pemuda yang hebat ya. Pemuda-pemuda hebat itu. Jadi tidak perlu menunggu tua untuk berkarya, jadi sejak muda pun kita udah bisa berkarya dan sudah ada contohnya yang berprestasi dan diakui di dunia internasional. Kemudian ada para pemuda zaman dulu ya, yang sudah menjadi pahlawan nasional yang di sebelah sini kiri kita. Dan di sini juga secara spesial para pengunjung bisa mengutarakan harapan-harapan. Di sebelah sana ya? Iya, sini ada alat rekam ya. Jadi selama kurang lebih 14 detik para pemuda itu bisa merekam harapan-harapannya dan bisa ditonton oleh orang-orang yang datang ke museum ini sebagai para pemuda gitu. Jadi mereka bisa berpartisipasi di sini gitu, merekam dirinya di sini. Berarti ini isi harapan-harapan pemuda bisa direcord di sini ya? Direcord di sini dan nanti yang bagus bisa diposting di medsosnya Museum Sumpah Pemuda. Gitu. Nah, jadi buat pemopal yang kesini setelah mengekspor semuanya, kalian bisa videoin harapan-harapan kalian, terutama buat pemuda-pemudanya ya di sini gitu. Nanti hasilnya bisa dilihat oleh pengunjung-pengunjung lain. Karena hari ini adalah bertepatan 28 Oktober dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, aku mau tanya Mas Dwi, ini harapan-harapannya untuk pemuda-pemuda milenial zaman sekarang gimana? Oh ya, jadi para pemuda yang sekarang generasi Z ya, dan juga milenial itu harapannya memaknai nilai-nilai dari Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa. Jadi para pemuda harus terus menjaga persatuan, kesatuan ya, jangan mudah dipecah belah. Apalagi bentar lagi kita masuk ke tahun politik, jangan sampai kita terpecah belah karena pilihan politik kita. Jadi kita tetap harus mengingat Sumpah Pemuda itu. Kemudian yang paling penting juga jangan lupa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ikrar ketiga Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bukan hanya bahasa komunikasi tapi juga bahasa yang mempersatukan gitu, seperti itu sih. Nah baik, terima kasih Mas Dwi sudah mau aku repotin nih buat nge-explore sejarah yang ada di Museum Sumpah Pemuda ini. Nah, jadi itu dia mengopal cerita-cerita sejarah dari zaman Sumpah Pemuda. Aku jadi bisa nge-flashback nih Mas nih. Meskipun aku tuh jauh lahirnya dari zaman tersebut. Nah, buat mengopal jangan lupa untuk main ke museum ya, karena nggak kalah asik dibandingkan kalian berkeliling-keliling jalan-jalan di wisata lainnya. Itu dia liputan dari aku. Terima kasih Mas Dwi. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Bye-bye.